Saya perlu sampaikan mungkin lebih baik 2 tahun belakangan ya, di mana BYD belum masuk ke market, yaitu di tahun 2023. Market share EV khususnya itu masih sekitar 2, sekian persen. Dan padahal itu sudah dibantu dengan beberapa policy yang mendukung percepatan elektrifikasi. Namun per 2024 kemarin saat BYD masuk di tengah tahun, kami telah kontribusi cukup signifikan sekitar 33%, sehingga market share itu telah mencapai 5%. Dan baru data terakhir setengah tahun paruh waktu 2025 ini, surprisingly market share EV itu sudah hampir 10%. Artinya 1 dari 10 mobil yang terjual itu pasti ada 1 EV. Nah, BYD itu berkontribusi sebanyak 54%. Artinya kami menorehkan posisi sebagai key player, pemain EV nomor 1 brand EV di Indonesia. Dan saat ini BYD sendiri baru saja kami meluncing Atto One untuk entry level market, di mana mobil ini harganya di 195 sampai 235 juta rupiah. Itu memposisikan kami sebagai satu-satunya brand EV murni dengan total line up yang paling komplit, yaitu sekitar 7 unit, mulai dari entry level sampai ke premium level seperti di Denza. Ya, Atto One ini kita hanya meluncing 2 tipe, yaitu tipe yang standard range dengan harga 195 juta tersebut, dan yang extended range itu dengan harga 235 juta. Perbedaannya tidak cukup banyak ya, hanya di sisi range sama ada 1-2 feature seperti pengaturan jok supir, elektronik dan manual. Selebihnya most likely sama, pilihan warna sama, feature dan build quality, apalagi material semuanya sama. Saya harus bilang untuk di kelas tersebut mungkin banyak kita bilangnya itu city car ya, city car. Apalagi city car yang entry level biasanya itu mungkin tipis-tipis kenanya dengan LCGC dan mobil-mobil penumpang yang kecil ya. Dia adalah satu-satunya menurut saya EV yang paling reliable di kelas itu. 4 pintu, kemudian juga dia EV, featuresnya beberapa itu tidak ada di kelas yang sama. Lalu harganya pun kompetitif sekali gitu untuk kondisi EV. Jadi artinya menjawab hampir semua alasan yang mungkin terjadi saat ini di entry level untuk beralih ke EV. Itu keunggulannya. Itu juga terbukti ya, mungkin saya tambahkan lagi dengan tingkat keramaian pengunjung untuk melihat dan memesan dari Atto One ini. Oke, ya memang secara spesifik angkanya saya nggak bisa sampaikan, tapi ribuan sudah terkolek SPK-nya dalam setengah perjalanan Gias, yaitu sekitar 7 hari ini. Nanti secara spesifik angkanya akan saya informasikan setelah kita selesai untuk mengkalkulasi dari semua jaringan partner kita. Kami masih mengambil momen ini untuk mempelajari lebih dalam lagi bagaimana demand terhadap tipe produk ini, karena seperti kita lihat ini adalah yang saya bilang satu-satunya EV entry level 4 pintu yang paling affordable saat ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi baru buat kita tentang proyeksi market ke depan. Tapi kita yakin ini adalah salah satu nanti produk yang mendominasi, karena kita lihat di portfolio spektrum penjualan kendaraan di Indonesia, kelas city car ini itu nomor 2 paling besar setelah MPV gitu. Jadi kita akan kejar ini supaya menjadi salah satu top key player juga seperti line up kita yang lain. Ya, memang pada saat ini kita baru merilis 3 warna utama, yaitu warna Sprout Green, warna putih, dan warna hitam. Karena kita lihat ini adalah 3 warna yang karakternya sangat signifikan didominasi di Indonesia. Ini
ini adalah kali kedua kita untuk mengikuti ajang Gias ini untuk BYD dan baru kali pertama untuk Denza. Salah satu yang pasti adalah kami meningkatkan confidence level kami untuk terlibat dalam event ini. Seperti luasan area ya, kita hari ini adalah salah satu booth yang paling besar di ajang Gias ini dengan ukuran 3.000 meter persegi. Artinya BYD menunjukkan bahwa kita sangat serius dan confidence tentang ajang otomotif besar ini. Tidak hanya untuk memfasilitasi publik yang antusiasme tinggi, tapi juga kita men-showcase semua line-up kita, kemudian kita juga menunjukkan beberapa teknologi dan mengedukasi para pelanggan tentang bagaimana transisi energi ke elektrifikasi itu perlu dilakukan sampai sekarang. Hal kecil saja, contohnya plantation dan tumbuhan di seluruh area ini, itu semuanya adalah tumbuhan real, hidup. Lalu kita juga mengedukasi tentang teknologi keselamatan, kita juga mengedukasi tentang teknologi performance yang ada di kendaraan-kendaraan BYD. Sesuatu yang bisa kita lihat langsung adalah tingkat keramaian pengunjung ya. Hari ini tuh kita mendisplay sekitar 7 unit atau one, plus juga kita ada test drive sekitar 7 unit juga, jadi total 14 unit, semuanya fully occupied, antrian sampai 30 ke 45 menit untuk test drive, dan antusiasme tetap tinggi untuk menunggu. Jadi ya kita bersyukur dan bangga atas antusiasme tersebut. BYD salah satunya kita di sini selain memberikan pelayanan yang prima di sisi wiraniaga karena semuanya terlatih, kita juga mempersiapkan 40-50 total dealing table supaya pengunjung itu tidak menunggu terlalu lama. Ketiga, bahkan untuk memfasilitasi mereka yang punya antusiasme tinggi untuk test drive, BYD telah mendedikasikan area khusus sekitar 1000 meter persegi untuk special test drive yang di dalamnya itu ada 10 unit test drive tanpa harus mengantri dengan produk lain. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa memanjakan customer, apalagi sekarang banyak yang datang ke Gias ini khusus hanya ingin melihat produk kita khusus Atoan. Nah, kita udah siapkan juga 7 unit di area test drive khusus itu buat mereka. Gitu. Mudah-mudahan semua services yang kami berikan ini, termasuk juga F&B free dan pelayanan dari sisi wiraniaga kita itu cukup memuaskan para pelanggan dan pengunjung. Walaupun memang kita juga cukup kewalahan dengan tingkat pengunjung yang cukup banyak ini, tapi kita lakukan yang terbaik.